Hello everyone, welcome back to Sarkes, Romedia Podcast hosted by me, Caca Sabila. In this another episode, kita kedatangan salah satu orang yang cukup fenomenal dari segi bisnisnya, side jobnya, dan aku yakin kalian di rumah pasti tahu siapa sih bintang tamu kita pada hari ini. Please welcome, this is Kak Ani Riani. Hai Kak Ani, apa kabar Kak Ani? Baik, sekarang lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Kayaknya sibuk banget sih. Soalnya jujur kita dari kemarin ngontek Kak Ani, itu kita bentrok terus sama jadwalnya. Jadi Kak Ani itu memang sedang menjalankan beberapa bisnis ya Kak ya. Boleh dikasih tahu dong Kak. Kabarnya gimana tadi? Ngomong-ngomong, alhamdulillah baik ya. Kok. Kelihatannya sih emang baik, cuma kelihatannya capek aja ya. Iya. Abisnya ada jadwal lagi jangan-jangan? Ada ya. Jadi sekarang lagi kesibukannya boleh diceritain dulu, terus lagi handle bisnis apa sih side jobnya Kak Ani? Untuk sekarang kerja di puskesmas. Kerjanya di puskesmas. Yes. Kalau boleh tahu di puskesmas mana? Puskesmas mana? Rahat Tanjung Pandan. Yeah. Di kota lah ya. Jadi kalau misalnya mau nyari Kak Ani deket. Ya, deket banget. Deket banget ya. Terus sampingannya sih home care. Home care-nya apa? Home care baby ya kalau nggak salah. Baby bisa, kayak infus juga bisa. Oke. Jadi memang melayani apa tuh home care-nya? Kayak infus untuk vitamin. Oke. Untuk whitening juga bisa. Oke. Terus untuk infus kayak misalnya lagi sakit mah, lambung kayak gitu bisa juga. Oh gitu. Jadi emang nggak cuma infus buat, kan biasanya kalau misalnya orang-orang bikin home care gitu buat whitening doang, kayak vitamin C kan. Tapi ini bisa sampai yang emang benar-benar sakit butuh infus ya ya. Itu kira-kira drop gitu. Oh, ternyata memang ini banyak penggemarnya di Belitung. Alhamdulillah ya. Jangan-jangan yang nonton juga pasiennya Kak Ani nih ternyata. Itu home care-nya mulai dari kapan? Pas semenjak di Belitung. Berarti Kak Ani sebelumnya nggak di Belitung gitu? Enggak. Boleh diceritain dong perjalanannya bisa sampai ke Belitung tuh seperti apa? Tapi orang Belitung asli kan ya? Belitung asli. Dulu kan kuliah di Bandung. Oke. Nah, terus setelah kuliah di Bandung, dapat kerja nih di Bandung. Abis kuliah langsung kerja? Iya, langsung kerja. Oke. Kerja di Bandung selama 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun di Bandung. Ya kerja aja, tapi ada liburannya juga. Oke. Ada kata-kata liburan ya. Terus setelah itu resign tuh karena bosan kali ya, pulang ke Belitung. Dari Bandung pulang ke Belitung. Terus setelah di Belitung juga berapa bulan sih, 3 bulan kalau nggak salah. Nggak betah tuh di Belitung. Terus iseng-iseng nggak betah. Terus iseng-iseng cari kerja tuh lowongan ya di Jakarta, dapat kerja di Jakarta. Oh gitu. Jadi abis dari Bandung pulang ke Belitung 3 bulan, abis itu karena nggak betah kerja lagi di Jakarta. Ya, itu iseng-iseng doang sih. Kerjanya di klinik bersalin. Jadi memang Kak Ani ini lulusannya bidan ya Kak ya. Jadi kerja di Bandung 3 tahun sebagai bidan, pulang ke Belitung kerja lagi di Jakarta, bidan lagi. Oke, kalau boleh tahu dong Kak, pekerjaan bidan ini kan mungkin nggak terlalu banyak yang interest gitu ya. Kak Ani kenapa sih pilih bidan awalnya? Apakah karena memang senang di bidang itu atau apa alasannya? Sebenarnya pas awal-awal jadi bidan itu sebenarnya nggak mau sih jadi bidan. Kenapa kalau gitu? Karena sekarang jadi bidan sukses loh, udah kerja di 3 kota yang karena berbeda. dijalanin. Karena apa? Karena orang tua kejebak. sih. Oh, karena orang tua. Jadi menurut kata orang tua. Iya, kata orang tua, udahlah jadi bidan aja, gampang. Nanti kerjanya itu gampang. Gampang ya? Oh, kerjanya gampang. Iya. Oke. Terus akhirnya dijalanin aja. Dan udah. Seneng sih sebenarnya. Alhamdulillah. Kalau waktu itu kepikiran jadi bidan, memang pengen tinggal di luar kota atau memang mau pulang lagi ke Belitung? Pengen di luar kota sebenarnya. Pengen di luar kota. Apa sih susahnya? Nggak susah sih, suka dan dukanya kalau jadi bidan. Ada capeknya juga ya, kan begadang tuh. Begadang karena apa? Mungkin ada yang lahirin tengah malam gitu. Tengah malam kan kita nggak tahu ya jam lahiran tuh, ada yang subuh, ada yang pagi, ada yang malam, sore lah pokoknya. Jadi by call gitu ya, kalau mau lahiran nelpon Kak Ani, terus
langsung datang gitu ya. Kalau bidan memang seperti itu ya. Gitu. Oke, jadi memang susahnya ketika jam kerjanya yang 24 jam nih ibaratnya. Jadi kapanpun orang perlu harus standby gitu ya kayak. Kalau seneng ya bantuin orang lahir. Seneng gitu. sih. Ada cerita-cerita yang seru nggak sih selama jadi bidan? Banyak banget. Apa tuh misalnya kalau boleh tahu? Yang memorable banget nih? Tapi kan ini kan privasi Oh, ya, privasi. privasi pasien, Oke. nggak boleh di. Oh, nggak boleh diceritain. Iya, nggak boleh. Tapi kalau nggak nyebutin nama nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Oke, jadi emang sebagai profesional kalau misalnya ada cerita atau ya perjalanan pasien itu riwayat pasien nggak boleh diceritain ya kayak. Tapi seru ya jadi bidannya. Seru sih. Nggak ada penyesalan ngikutin kata orang tua. Enggak. Oke, jadi abis itu Kak Ani pas pulang ke Belitung ke Jakarta lagi. Terus kenapa tuh kalau boleh tahu resign dari Jakarta? Karena COVID kan waktu itu. Oh, karena COVID. Memutuskan untuk pulang ke Belitung. Kan di telepon tuh sama orang tua. Udahlah pulang aja karena COVID-nya di sana parah banget kan. Oke. Udah pulang. Ya dengan sedih banget harus pulang ke Belitung. Udah. Sedih ya pulang ke Sedih Belitung. banget. Kenapa sih sama Belitung gitu? Kenapa nggak betah? Kenapa pengen kerja di luar kota? Kalau di luar kota itu Nggak apa-apa, dimatiin aja dulu tuh. Matiin aja dulu ya. Kalau di Belitung itu di Belitung sih. Kalau di Belitung itu nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Stucknya tuh di situ-situ aja. Oke. Kalau di luar kota, misalnya kita mau traveling deket-deket, misalnya mau ke Jawa, mau ke Makassar, ke Bali atau ke Labuan Bajo juga kan bisa deket, nggak perlu transit. Ya. Jadi alasannya sebenarnya karena Belitung tuh bikin bosan. Tapi kan maksudnya kalau misalnya deket sama orang tua seneng juga nggak sih? Ada senengnya juga. Ada senengnya juga ya. Karena namanya orang tua ya. Tapi mungkin karena Kak Ani ini berjiwa muda gitu ya kayak udah di umur berapa? Nggak boleh nyebutin umur ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Umur berapa sih kalau boleh tahu? 28 tahun. Serius? Iya. Sumpah emang kalau misalnya ngelihat jiwa mudanya Kak Ani kayaknya nggak nyangka deh umurnya 28 tahun. Karena Kak Ani ini selain bidan hits di Belitung nih, serius emang iya. Karena banyak yang kenal Kak Ani sebagai bidan dan home care tadi ya kenalnya di situ. Kak Ani ini juga punya hobi lain nih, traveling katanya. Udah kemana aja sih Kak Ani kalau boleh tahu? Kemana ya? Ke Bali. Ke Bali. Ke Makassar. Ke Makassar. Kendari. Oke. Jakarta udah biasa kali ya. Jakarta bolak-balik Jakarta lah ya. ya. Oke. Itu dari kapan kalau boleh tahu suka travelingnya? Jadi Kak Ani ini berarti bisa dapat julukan gitu kalau boleh dibilang bidan yang suka traveling atau traveler ya kayak udah ke beberapa kota di Indonesia. Dan kalau misalnya kalian follow Kak Ani di Instagram, kalian pasti kayak sering banget ngelihat Kak Ani tuh bolak-balik Jakarta Bandung ya kayak. Itu emang bosen atau apa gimana? Apakah ternyata Kak Ani memang punya bisnis lain kah di sana gitu? Enggak sih. Enggak. Buat holiday aja. Buat holiday aja. Misalnya lagi kangen makanan tuh, kuliner di Bandung kan enak banget tuh makanannya. Langsung bisa terbang gitu ya kayak. Itu kalau boleh tahu sesering apa sih ke luar kota? Sebulan sekali sih paling cepat. Sebulan sekali. Wow, udah kayak ini ya punya bisnis di sana ya kayak. Kalau sebulan sekali itu berarti atur jadwalnya kayak gimana? Secara kan Kak Ani nih jadwalnya sibuk nih. Kak Ani di di bidan kerja juga ya kayak maksudnya emang yang punya office hour harus datang ke kantor gitu. Terus punya bisnis juga si Mother Care itu. Itu gimana ngaturnya? Sebulan sekali harus keluar kota. Jadi kita harus nabung dulu. Nabung. Bukan nabung uang ya. Iya juga sih, nabung uang. Nabung uang juga, terus nabung dinas. Misalkan ada yang minta gantiin kerja nih. Aku langsung ambil karena kan kita simpen nanti pas udah banyak yang ngutang dinas nanti aku langsung liburan. Ngerti. Jadi Kak Ani ini sistemnya memang ngambil shift orang lain, gantiin shift orang lain ya. Oke, jadi nggak bolos ya sebenarnya. Emang pinter-pinter ngatur waktu aja ya sebenarnya. Oke. Jadi traveling ini sebagai salah satu hobi juga yang akhirnya ditekunin karena kita juga sebenarnya ngelihat traveling kalau zaman sekarang nih Kak, kalau aku lihat traveler itu emang awalnya mungkin dia ada job lain nih, mereka ada punya pekerjaan lain terus tiba-tiba mereka punya desire atau kayak passion, mungkin mereka suka jalan-jalan gitu kan, akhirnya lama-lama bisa jadi traveler. Kan ini kepikiran kayak gitu gak sih? Kepikiran banget ya kayaknya ya. Sesuka apa traveling sebenarnya? Suka banget. Iya bisa dilihat lah jadwalnya sebulan sekali loh keluar kota loh. Ada tempat yang memorable banget gak sih selama traveling ke beberapa kota itu?
Ada sih. Apa tuh misalnya kotanya? Atau ada cerita gitu? Ada. Apa? Pas aku ke Kendari. Ke Kendari. Kenapa tuh ceritanya? Kendari itu kan kita pergi ke ini nih, ke Pulau Labengki, Simbori. Oke, iya. Itu kan nggak ada sinyal banget kan ya. Oke. Di sana 4 jam deh dari Kendari. Itu naik Bener-bener kapal. Nyebrang pulau ya berarti? Iya, nyebrang pulau. Bener-bener nggak ada. Ya kita tuh di sana kayak bener-bener menikmati kehidupan kita, nggak ada sinyal, nggak ada apa. Jadi kita ngobrol sama temen. Jadi semuanya ya begitulah. Oke, jadi menikmati memang pulau itu selama berapa hari Kak? Waktu itu selama 3 hari di Kendari. Selama 3 hari di Kendari nggak ada sinyal? Nggak ada sinyal. Itu indah pulaunya? Indah, bagus banget. Wow, oke. Jadi Kak Ani menjadikan salah satu destinasi. Mungkin mau balik lagi nggak ke Kendari? Mau banget. Mau banget ya. Jadi beberapa destinasi yang udah dikunjungi ternyata salah satunya yang paling memorable adalah Kendari di Pulau Labengki ya Kak ya. Oke. Ada list lagi mungkin yang mau didatengin abis ini kalau ke Indonesia Tengah atau ke timur Indonesia yang paling jauh kemana? Pengen ke Labuan Bajo. Pengen ke Labuan Bajo. Tapi dengar sekarang kan udah ada peraturan baru ya, katanya 3.700.000 ya kalau mau ke Bajo. Itu masih tetap mau nabung kah ke Bajo atau gimana? Udah sudah beli tiket ke Bajo. Kapan tuh kalau boleh tahu? Waduh. Januari 2023 berarti. Waduh, udah ada jadwal. Terus nggak masalah tuh dengan kebijakan pemerintah yang jadi bahas kebijakan pemerintahan nggak apa-apa ya. 3.700.000 tuh gimana tuh? Nggak masalah lah ya. Soalnya emang Bajo asli indah banget sih. Kebetulan kemarin Caca udah pernah ya? Kemarin terakhir sebelum balik ke Belitung karena kuliahnya udah deket nih, kuliah di Bali kan kayak mikir kalau ke Lombok kebetulan udah pernah. Terus mikir lagi kayaknya ke timuran dikit nih gitu, memilih Bajo untuk destinasi. Dan waktu itu aku beneran solo, bener sendirian. Itu seminggu sebelum balik ke Belitung aku nekat aja udah pesen tiket tek pergi langsung ke Bajo sendirian. Dan asli Bajo memang bagus banget. Iya sih, aku lihat videonya juga. Iya bener. Jadi experience-nya juga beda. Mungkin kalau bisa kita bandingin nih di Belitung kan kita punya pulau-pulau juga tuh, tapi nggak ada yang live on board gitu. Yang menarik sih itu sih Kak. Itu emang experience-nya mahal banget gitu loh. Bulan depan ada jadwal lagi nggak kira-kira mau kemana kalau boleh tahu? Bulan ini ke Bali. Udah ada tiketnya. Udah beli tiket ke Bali. Wow. Kemana lagi? Bulan depan ke Lombok. Bulan depan ke Lombok. Oke, ke Lombok udah bikin list mau kemana aja? Merese Hill, ke Tanjung Aan ya kalau di Lombok ya. Bagus juga sih Lombok. Ke Gili ya. Itu list pertama sih. Ya. Masuk ya, masuk list. Kalau gue tau kalau traveling itu sama siapa sih? Sama pacar, sama siapa nih? Sama bestie. Sama bestie. Jadi bestinya Kak Ani ini suka traveling juga? Suka banget mereka. Boleh dong shout out bestinya Kak Ani. Hai, namanya Otis sama Riko. Masakir. Itu segeng tuh bertiga. Kalau traveling kemana sama mereka? Iya, sama mereka. Oke, gimana sih Kak? Kita tuh udah atur jadwal sama mereka. Kenapa? Biasanya atur jadwalnya sama mereka. Kita lagi ngopi nih, terus kita ngumpul bertiga. Kemana ya kita enaknya bulan ini? Gitu. Kalau kita mah ngomongin orang ya, kalau Kak Ani sama gengnya langsung pesan tiket, langsung mau cabut ya kayak itu. Udah lama temenannya atau tiba-tiba karena suka jalan? Dari SMP temenan, terus ternyata sama-sama suka traveling ya kayak. Oke, suka dukanya traveling sama bestie apaan sih? Suka berantem nggak sih? Enggak sih kita. Serius? Waduh, mau ya kayaknya. Maksudnya kayak anak zaman sekarang tuh kan mereka banyak yang suka traveling, cuma kayak nggak ketemu circle-nya nih gitu. Ternyata Kak Ani bisa nemuin circle yang sama-sama suka traveling ya kayak. Oke, ada bisnis lain mungkin yang pernah dijalanin Kak Ani selain punya mother care ya? Iya. Home care ya. Home care terus apa lagi? Pernah bisnis makanan juga? Pernah. Apa tuh makanan? Sampai sekarang sih. Oh masih? Waduh, sibuk banget berarti. Jadi habis nyuntik masak. Enggak sih, itu dijadwalin juga. Dijadwalin juga. Misalnya lagi kosong, misalnya hari libur nggak ada pasien, misalkan nggak ada home care juga. Minggu depan aku mau masak jualan. Oke, jadi sistemnya open PO sih. Sistemnya open PO. Iya, nggak setiap hari. Jadi di sela-sela kesibukan ngatur jadwal juga untuk bisnis makanan. Iya. Makanannya apa Kak kalau boleh tahu? Sambal cumi sama sambal cakalang. Oh iya, waktu itu juga pernah berseliweran di stories ya di Instagram aku.
karena follow beberapa influencer juga yang bilang katanya enak banget sambalnya Kak Ani. Boleh dong di follow Instagramnya Kak Ani @siapa Kak namanya? Ani Riani. Nanti bisa ikutin kesehariannya Kak Ani, mungkin bisa terinspirasi dari perjalanannya Kak Ani, traveling kemana-mana, bikin bisnis home care juga, sama bikin bisnis di makanan ya kayak. Ada cita-cita yang mau dicapai dalam waktu dekat, misalnya traveling ke Amerika atau misalnya bikin home care yang punya kantor atau klinik sendiri gitu loh. Ada nggak? Insya Allah. Apa tuh? Pengen sih punya klinik sendiri. Pengen tapi punya nanti klinik kali ya. sendiri. Kalau misalkan udah berkeluarga kali ya. Kalau sekarang belum. Emang udah mau kepikiran berkeluarga? Kalau dia serius? Oh wow, Kak Ani ini kan bidan. Kalau boleh tahu kan biasanya ini si Halode itu ada nggak sih yang menghubungi Kak Ani? Kan biasanya tuh si Halode ini loh yang suka menyasar orang-orang kesehatan ya nggak ya? Iya. Suka nggak Kak Ani sama Halode? Nggak suka. Nggak suka. Oh my god, kenapa nggak suka? Kan biasanya bertanggung jawab Halode ini. Enggak ya? Ada. Tipenya kayak gimana sih kalau boleh tahu? Siapa tahu kan ada yang tertarik sama Kak Ani ternyata. Yang penting soleh sih yang pertama. Oh subhanallah, yang penting soleh dan suka travelingnya kan ya. Iya, satu sama circle sama aku sama. Satu circle. Iya, satu circle. Hobinya traveling juga. Oke. Jadi abis ini memang kepikiran kalau ada yang serius, maunya sih berkeluarga di umur 28 tahun. Tapi nggak masalah sih kalau misalnya anak zaman sekarang kayaknya nikah nggak di umur 25 tuh nggak masalah banget ya. Gimana Kak Ani menyikapi? Ada nggak di pertemanan? Sering banget. Ih kenapa sih lu belum nikah? Terus jawabnya gimana? Jawabannya, ya ngapain sih nikah cepet? Kenapa emang yang nggak mau nikah cepet? Karena emang pengennya mau jalan-jalan dulu sih. Mau jalan-jalan, mau menikmati hidup. Iya, menikmati hidup. Oke. Jadi sebenarnya emang yang dilakukan Kak Ani ini sangat menginspirasi, karena kalau ya nggak masalah sih mau nikah muda. Cuma maksudnya kayak Kak Ani ini bisa mencontohkan, memberikan influence lah ke banyak orang bahwa sebagai wanita itu harus mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, traveling pakai uang sendiri, bikin bisnis sana sini ya kayak banting tulang juga lah kita cari uang dan bisa ya menikmati hidup, nggak harus bergantung dengan orang tua dan juga orang lain dan orang lain, punya bestie yang kompak, bisa diajak senang-senang bareng-bareng. Waduh seru banget sih perjalanan Kak Ani, karena jujur emang sebenarnya aku tuh cukup ngefans sama orang-orang yang bisa mandiri, apalagi cewek. Di zaman sekarang banyak banget isu nikah muda, dikit-dikit kayak nikah tapi ternyata nggak siap mental. Mungkin Kak Ani juga punya banyak pasien yang seperti itu. Banyak banget. Gimana Kak Ani cara, maksudnya kayak berbagi cerita nih, karena kan dari point of view-nya Kak Ani memang nggak into nikah muda sebenarnya ya. Ngobrol nggak sih sama orang-orang seperti itu? Ngobrol. Terus gimana nyikapinnya? Kata aku, kenapa sih harus nikah muda? Ya mungkin udah jalannya kali ya, udah jodohnya kayak gitu. Kayak gitu. Terus menyesal nggak? Banyak yang menyesal nggak? Mereka sih bilangnya enggak sih, nggak menyesal. Menikah juga enak katanya gitu. Ada enaknya, ada yang enggaknya. Oh jelas, karena memang di setiap keputusan pasti ada plus dan minusnya, ada resiko dan tanggung jawabnya ya kayak. Ada nggak harapan Kak Ani buat teman-teman, khususnya orang Belitung sih, cewek-cewek Belitung, anak-anak muda Belitung yang mungkin interest menjadi bidan atau yang suka traveling, tapi karena kita posisinya tinggal di Belitung nih, susah kalau misalnya mau keluar kota gitu. Ada nggak sih tips-tipsnya buat teman-teman yang nonton? Menurut aku sih ya, kalau misalkan masih muda ya jalanin dulu aja hidupnya. Setuju. Kan kita masih bisa kayak kita masih bisa jalan-jalan, menikmati hidup. Terus kalau udah nikah nih pasti kita harus ngurus suami, ngurus anak. Jadi punya tanggung jawab yang besar banget. Betul, setuju banget. Jadi nikmatinlah hidup selagi masih muda, selagi masih ada kesempatan, jangan takut. Pokoknya bisa kita contoh salah satu anak muda yang menginspirasi kita semua seperti Kak Ani. Aku salut banget karena cukup jarang ketemu sama orang yang punya pemikiran seperti itu, apalagi seperti yang kita tahu gitu kan, di tengah gempuran nikah muda ini, seperti apapun udah mulai ditanyain di keluarga kayak kapan nikah gitu. Betul. Tapi ya santai udah bosen aja banget ya, sih udah bosen ya ditanyain kayak gitu. Jadi bukan kita nggak pro nikah muda, tapi memang nikah muda itu harus bertanggung jawab. Kok jadinya kita kayak ini ya lagi
lagi campaign nikah muda ya, enggak ya. Jadi kita emang di Sarkes ini kita tuh sebenarnya suka belajar. Kenapa kita suka ngajakin ngobrol orang-orang yang punya point of view yang seru nih menurut aku. Karena biar teman-teman yang nonton, aku pun bisa belajar dari cerita, karena setiap orang pasti punya cerita. Terima kasih banyak ya Kak Ani udah mau ngobrol sama tim Sarwa Media, sama aku juga. It's an honor for us. Siapa tahu besok-besok bisa ngobrol lagi sama aku di lain kesempatan ya Kak Ani ya. Semoga Kak Ani sukses terus, bisa traveling dan rezekinya makin banyak. Amin. Siapa tahu kita bisa traveling bareng. Iya dong. Nanti aku di Bali boleh lah kontak-kontakan sama aku ya, kita main ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video Sarwa Media di YouTube. Jangan lupa untuk berbagi juga ke teman-temannya. Sampai jumpa.